Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada saat ini kita masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya thalabul ilmi asy-syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba membahas sebuah kitab yang sederhana ya, kalau kitab sirah dibandingkan dengan kitab beliau yang satu lagi yaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, ini insya Allah sangat simpel, sederhana, bagus untuk kita pelajari. Jadi kitab ini ya diberikan judul oleh beliau Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Raudhah itu artinya kebun, Al-Anwar itu jamak dari nur, bentuk plural dari kata nur, yaitu cahaya, cahaya-cahaya. Jadi taman cahaya-cahaya fi siratin Nabiyil Mukhtar, ya, pada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, buah karya dari Safiur Rahman, Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri rahimahullahu taala. Taib, insyaallah ini yang akan kita coba bahas ya pada pertemuan kita kali ini dan pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semua. Taib.
sebelum kita masuk ke kitab beliau ini rahimahullahu taala, maka ada sebenarnya perkara penting yang kita harus ketahui terlebih dahulu, dan ini menjadi muqaddimah dari kitab yang akan kita bacakan ini. Hal yang penting yang kita, walaupun mungkin ada di antara antum yang sudah mempelajari, sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah mengkaji gitu kan seperti itu, akan tetapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Ya, yang penting untuk kita ketahui adalah definisi dari sirah nabawiyah. Karena ada di antara kita yang belum bisa membedakan mana sirah nabawiyah, mana ahaditsur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana sirah nabawiyah, mana yang disebut sebagai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita memasuki kitab ini, penting untuk kita mengetahui apa itu sirah nabawiyah secara etimologi, secara lughah, secara bahasa, dan apa itu sirah nabawiyah secara istilah atau secara terminologi. Lalu kemudian kita akan coba mempelajari, mengetahui ya apa kegunaan atau apa fungsinya atau apa faedahnya kita mempelajari ya sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Secara lughah atau secara etimologi atau secara bahasa, ya sirah nabawiyah, sirah kita mulai dari sirah. Kalau nabawiyah antum sudah tahu. Ya, sirah itu secara bahasa adalah as-sunnah, ya. Jadi as-sunnah, ya sunnah. Ya wat tariqatu. Dan at-tariqah, tariqah itu adalah bisa diartikan sebagai metode gitu ya. Kalau at-tariq jalan, tapi kalau pakai ta marbuta at-tariqah itu metode gitu, seperti itu. Ya, wal ahwal lati yakhdhu bihal insan, dan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang manusia ikuti, yang diikuti oleh manusia fi hayatiha, dalam kehidupannya. Ya, jadi ana ulangi bahwa sirah secara etimologi atau secara lugha adalah as-sunnah atau at-tariqatu. At-tariqah itu adalah metode, ya. Wal ahwalul lati yakhdhu biha al-insan fi hayatiha, dan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang diikuti oleh manusia pada kehidupannya. Itu namanya sirah. Taib. Dalam Al-Qur'an Surat Thaha ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mempergunakan kata sirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, khudha, wahai Musa, ambillah tongkatmu tersebut, yang sudah dilemparkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita kan tahu di antara mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah dengan melemparkan tongkat yang biasa beliau pergunakan untuk mengembala kambing dan ke fungsi-fungsi lainnya, ketika dilemparkan itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ya. Nah, ketika awal kali Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan untuk melemparkan tongkat tersebut, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Nabi Musa kaget, ya, kok bisa gitu loh. Ya, karena ini pertama kalinya. Ya. Oke, kita apa ya? Gladi resik gitu. Sebelum intinya latihan dulu gitu. Kan nggak lucu kalau tiba-tiba dilemparkan di depan Firaun tongkatnya, Nabi Musa duluan yang kabur. Ya, jadi ada gladi resik dulu. Jadi dites dulu gitu kan, seperti itu. Dan ternyata Nabi Musa takut. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam takut sampai dalam Al-Qur'an diceritakan nggak pakai nengok. Lari terbirit-birit, tunggang langgang gitu loh, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, khudha, ambil itu tongkatmu, wala takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Nah, perhatikan di sini ada kata sirah. Ya, yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanu'iduha. Kami akan mengembalikan tongkat tersebut siratahal ula, kepada keadaannya semula. Ya, jadi begitu berubah menjadi ular, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya kembali, maka dia akan kembali berubah menjadi tongkat, ya. Jadi sirataha, ya, kepada keadaannya al-ula, yang semula. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata sirah, ya. Sirah di sini maknanya
yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini secara etimologi atau secara lugah, secara bahasa. Taib. Kemudian kita lihat secara terminologi atau secara istilah. Secara istilah yang disebut sebagai siratun nabawiyah itu adalah hayatur rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munzu wiladatihi ila hini wafatihi, sejak dari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut sebagai sirah nabawiyah. Nah, dari sini mungkin antum sudah bisa mengambil kesimpulan perbedaan antara sirah nabawiyah dengan ahaditsur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dari sini antum sudah bisa mengambil kesimpulan perbedaan antara sirah nabawiyah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya coba? Apa perbedaannya? Kalau siratun nabawi, sirah nabawiyah kan jelas kan? Hayatur Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi ila hini wafatihi. Dari beliau dilahirkan sampai beliau diwafatkan. Artinya pra dan pasca kenabian itu namanya sirah nabawiyah. Paham nggak? Nah, tapi kalau hadis itu lebih apa? Lebih khusus, lebih spesifik lagi. Ya, tidaklah disebut sebagai hadis kecuali setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Kan seperti itu. Ya, jadi secara umum bahwa sirah nabawiyah itu lebih umum daripada hadis. Benar. Ya, kalau sirah itu dari sejak beliau dilahirkan sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya. Ya, adapun hadis ya itu lebih khusus, lebih spesifik lagi. Dikatakan sebagai hadis ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, jadi kalau hadis itu adalah simpelnya adalah bahwa hadis itu adalah perkataan, ya perbuatan atau apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ya, definisinya adalah wa tatadammanu nash'atahu wa hayatahu wa amalahu wa mu'jizatihi wa akhlaqahu wa jami'a sairi hayatihi lailan wa nahara. Ya. Yang dimaksudkan sebagai sirah nabawiyah itu mencakup kepada pertumbuhan atau perkembangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada baik itu terjadi di malam harinya maupun yang terjadi di siang harinya. Itu disebut sebagai apa? Sebagai sirah nabawiyah. Ya, mustaiqidan au naiman. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbangun, terjaga, ataupun Rasulullah SAW dalam keadaan tertidur, maridan au sahihan. Baik beliau dalam keadaan sakit maupun beliau dalam keadaan sehat. Nah, itulah yang disebut sebagai sirah nabawiyah. Ya. Sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa tubda'u mundu wiladatihi fi Rabi'il Awal min amil fili. Dan dimulai, ya, sirah nabawiyah ini dimulai sejak dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah ila hini wafatihi, sampai pada wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sanatil ashirati lil hijrah, ya, pada tahun ke-10 hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ana ulangi ya, dimulai dari kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, yaitu pada tahun Gajah, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Itulah yang disebut sebagai ya sirah nabawiyah secara istilah atau secara terminologi, ya. Jadi insyaallah antum sudah bisa membedakan apa itu sirah nabawiyah, apa itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya yang penting untuk kita ketahui sebelum kita memasuki kitab ini adalah urgensi atau pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Ya, sirahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di antara urgensi ya mempelajari sirah nabawiyah, ya, sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Di antaranya adalah yang pertama, tusa'idu fi fahmil Qur'anil Karim. Ya, membantu kita ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, ya sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka dengan mempelajari sirah tersebut bisa membantu kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak terlepas dari yang disebut sebagai apa? Sababun nuzul. Ya, sababun nuzul. Sebab-sebab turunnya daripada Al-Quran tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang bisa bahasa Arab, ya, ada orang yang bisa bahasa Arab misalnya, akan tetapi dia buta, dia tidak mengerti sirah nabawiyah, dia tidak mengerti, dia tidak mengenal sirahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh jadi dia salah dalam menafsirkan atau dalam memahami Al-Quran tersebut. Walaupun dia paham bahasa Arab, ya, walaupun dia paham bahasa Arab, dia mengerti bahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak memahami sababun nuzul, gitu kan, seperti itu, ya, dia tidak tidak mengenal sirah nabawiyah, ya, sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka boleh jadi dia keliru dalam memahami atau dalam menafsirkan ayat yang dia baca tersebut. Baik. Oleh karenanya, Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala berkata, beliau mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayat. Tidak mungkin kita mengetahui tafsir satu ayat dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha, tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Ya, jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, nggak mungkin kita bisa memahami, menafsirkan satu ayat, ya, tanpa berpegang pada peristiwa dan pada konteks turunnya ayat, ya, tanpa mengetahui mengenal sababun nuzul. Demikian pula nanti dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang hadis-hadis Rasulullah SAW itu juga tidak terlepas dari sababul wurud, ya. Kalau ayat itu kan disebut sebagai sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud, sebab kenapa Rasulullah mengatakan misalnya hadis tersebut, itu tidak terlepas dari situ. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Disinilah urgennya kita mempelajari sirah nabawiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, urgensi mempelajari sirah nabawiyah adalah tusa'idu fi fahmi ba'dil ahaditsin nabawiyatis syarifah. Jadi membantu kita untuk memahami sebagian hadis-hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya, jadi sebagiannya, karena ya itu tadi, ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlepas dari sababul wurud, ya. Dan sababul wurud ini kita ketahui tentunya dengan mempelajari sirah nabawiyah, dengan mempelajari sirahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, contoh misalnya, ya, contoh misalnya dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, karena kadang-kadang hadis ini dipotong, lalu kemudian hanya lafaz ini saja misalnya yang disebutkan oleh penulis, ya, satu kitab, ya, atau seorang penulis misalnya, ya, mereka hanya menyebutkan hadis ini misalnya, innahu, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, innahu la yadkhulul jannata, sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga illa nafsun muslimah, kecuali seorang muslimah, ya, seorang yang berjiwa muslimah, gitu kan, seperti itu. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menolong agama ini melalui perantara, melalui tangan seorang yang fajir, seorang yang durhaka, seorang pelaku maksiat. Nah, kalau misalnya kita hanya membaca potongan hadis ini saja, maka kita tidak akan mengerti. Akan tetapi kalau kita tidak mengetahui sirahnya, sejarahnya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis ini, mengucapkan sabdanya ini, ya, maka kita nggak ngerti apa maksudnya, gitu loh. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menolong agama yang mulia ini, menolong agama Islam ini melalui perantara tangan seorang pelaku maksiat, misalnya seperti itu, ya. Nah, ternyata sebelumnya, ya, ada sirahnya, gitu kan, ada sejarahnya bahwa ternyata ada seseorang, ya, yang berjuang mati-matian, heroik, sangat heroik, ya, ketika terjadi peperangan Khaybar atau perang Hunain, ya, atau perang Uhud, ya, salah satu di antara ketiga peperangan ini, ya. Jadi ada salah seorang yang sangat heroik, luar biasa, bertempur mati-matian, ya, sampai kemudian orang tersebut mengalami banyak luka di tubuhnya,
Ya, ketika para sahabat menceritakan itu kepada Rasulullah bahwa ada seseorang yang Rasulullah yang sangat heroik, luar biasa, bertempur mati-matian, pahlawan yang sangat luar biasa, seperti seekor singa yang mengamuk gitu kan, seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar. Dia itu salah seorang penghuni neraka. Para sahabat kaget. Kok bisa gitu loh? Orang yang sangat luar biasa zahirnya, orang yang sangat luar biasa ya heroik itu, sangat luar biasa bagikan seekor singa yang bertempur menghadapi orang-orang kafir. Tapi kok bisa? Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar. Dia salah seorang calon penghuni neraka. Ya, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ya, karena mereka penasaran kenapa sampai Rasulullah mengucapkan sabdanya tersebut, akhirnya mereka pun mengikuti orang tersebut. Setelah orang tersebut mengalami luka yang sangat luar biasa banyaknya, kemudian dia tidak tahan menahan sakit dari lukanya tersebut, apa yang terjadi? Dia pun bunuh diri. Ya, subhanallah. Maka para sahabat mengatakan sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya ini setelah itu. Ya, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidaklah akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa taala terkadang menolong agama ini dengan apa? Menolong agama ini melalui tangan orang-orang yang pelaku maksiat. Ya, kita tahu yang namanya bunuh diri itu adalah merupakan salah satu dosa besar. Ya, bahkan orang yang bunuh diri itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa kelak di hari kemudian dia akan melakukan perbuatannya itu. Kalau misalnya dia bunuh diri dengan pisau, misalnya dengan belati, maka itu akan terjadi ya nanti di hari kemudian. Dia akan membunuh dirinya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bunuh lagi dirinya dengan belati tersebut, demikian seterusnya. Atau kalau misalnya ada seseorang yang menjatuhkan dirinya dari bangunan yang tinggi, dari tempat yang tinggi, maka di akhirat nanti dia akan disiksa dengan perkara tersebut. Ya, dia akan loncat di tempat yang tinggi, kemudian setelah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi di atas, dia buang dirinya lagi. Kata Rasulullah SAW, orang yang membunuh dirinya udziba, dia akan diazab dengan dengan sesuatu yang membuat yang dengan sesuatu tersebut dia membunuh dirinya nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, ini diantara contohnya. Pentingnya kita memahami ya sirah nabawiyah untuk membantu kita untuk memahami sebagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, ada ada kaidah yang mengatakan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafaz. Bahwasanya ungkapan itu bi umumil lafaz, melihat keumuman hadis, la bi khususis sabab, tidak hanya melulu melihat kepada sababul urutnya, misalnya kalau hadis seperti itu ya. Akan tetapi ini sangat penting untuk memahami sebagian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita penting untuk mengetahui sirah nabawiyah. Baik. Selanjutnya ya, di antara urgensi kita memahami sirah nabawiyah adalah ziyadatu mahabbatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wattihadhihi qudwa. Ya, jadi mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sirah Rasulullah SAW itu menambah kecintaan kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Ya. Taib. Kenapa ada orang yang tidak mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah bahwa karena dia tidak mengenal sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia, makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Orang artis-artis saja yang banyak yang kafir itu gitu kan. Itu banyak dicintai oleh manusia. Ya, pertanyaannya sekarang, kenapa orang-orang seperti itu yang sangat tidak pantas dijadikan idola, sangat tidak pantas untuk dicintai, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang al-wala dan al-bara. Tapi kenapa banyak orang yang mencintai, bahkan ya wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah, sebagian yang mencintai mereka itu adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sangat mengetahui ya kondisi keadaan sejarah daripada orang tersebut. Ya, sampai operasi plastiknya dia tahu di mana gitu kan, bayarnya berapa, nomor sepatunya berapa, bajunya ukurannya apa, makannya di mana, kesukaannya apa, subhanallah. Sampai segitu detailnya orang tahu.
Ya, karena kenapa mereka karena kenapa mereka cinta? Kenapa mereka cinta? Karena mereka mengenal orang tersebut. Makanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Biasanya kan seperti itu. Nah, karena kita tidak pernah mempelajari sirah nabawiyah, kita tidak mengetahui sirah nabawiyah, maka kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurang, atau bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, ada di antara kaum muslimin yang tidak mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sekarang ini banyak orang-orang zindik, ya, orang-orang zindik yang kalau kita lihat KTP-nya adalah KTP-nya Islam, ya. Dia mengklaim dirinya berstatus sebagai seorang muslim, akan tetapi sangat membenci Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang melecehkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian wattihadhihi qudwah, dan menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, contoh atau suri tauladan yang baik. Dan ini wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan atau sebagai suri tauladan. Ya, tidak mungkin kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan, sebagai suri tauladan. Ini nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya yang kita jadikan contoh tauladan, yang kita jadikan suri tauladan itu adalah orang-orang kafir. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Wa nas'alullah ta'ala salamul afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mencintai orang-orang kafir. Kenapa kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir? Kita khawatir terjatuh kepada hadis ini. Sabda Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kita khawatir, kalau kita mencintai orang-orang kafir, kita khawatir, wa na'udzubillahi min dzalik, kita dikumpulkan kelak bersama dengan orang-orang kafir. Kan seperti itu. Nah, makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kita tahu Anas sahabat, ya. Anas radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, kita tidak pernah segembira ini dalam Islam, ya, sampai ketika kita mendengarkan hadis ini, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kata beliau radhiyallahu taala anhu, enggak pernah kita sebahagia ini dalam Islam. Ya, tatkala kami mendengarkan hadis ini, bahwa engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Lalu kata Anas bin Malik, ini sahabat loh ya. Anas bin Malik mengatakan, ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar, walaupun kata beliau, level amalanku tidak sampai kepada level amalan mereka, tapi saya berharap dengan modal kecintaan aku kepada mereka, aku kelak bisa dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini sahabat loh yang mengatakan. Bagaimana dengan kita? Ya, apa kita mau kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir? Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berharap dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dikumpulkan bersama dengan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Akan tetapi ternyata kita mencintai orang-orang kafir. Bagaimana ceritanya? Nggak bakal bisa ketemu. Ini ibaratnya kutub utara dan kutub selatan. Kita mencintai orang-orang kafir, akan tetapi kita berharap dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh adalah bagi kalian pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi ternyata menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang baik, suri tauladan yang baik memang tidak gampang, harus ada syaratnya. Ya, makanya tidak semua orang bisa mencintai, bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, apalagi di era di zaman yang penuh fitnah ini. Ya, orang nggak mau menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Ya, karena kalau misalnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijauhi oleh masyarakat. Kita akan diasingkan oleh masyarakat. Ya,
kita tidak akan mendapatkan ini dan itu kalau kita mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kita akan dibuli oleh manusia, kita akan dihina oleh manusia. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Ja'al Islamu gharib. Islam itu datang dalam keadaan apa? Asing. Ya, dalam keadaan aneh di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Wa sayaudu kama bada'a gharib, dan akan kembali asing seperti sedia kala. Antum lihat aja sekarang, orang-orang yang berusaha mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW pasti asing di tengah-tengah masyarakat. Ya, nggak tahlilan, dia asing. Ini orang aneh. Ya, orang tuanya meninggal dikuburin kayak kucing. Nggak ada doa, nggak ada ini dan segala macamnya. Aneh antum, bener nggak? Ya, antum tidak merayakan merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, antum dianggap asing oleh masyarakat antum. Ya kan? Antum misalnya yang ikhwan misalnya celananya diangkat tidak isbal ya, tidak melebihi mata kaki, antum dianggap orang yang takut kebanjiran gitu misalnya. Ini musim kemarau tuh orang kok celananya tinggi banget ya gitu. Ah, itu asing gitu. Ya, antum misalnya berusaha memanjangkan jenggot antum karena antum mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahkan ada dai yang bilang, wah ini jenggotnya kayak tusuk sate gitu, subhanallah. Ya, ada yang mengatakan kayak jenggot kayak naga gitu, kayak kambing, subhanallah. Asing gitu kan seperti itu. Ya, nah jadi nggak gampang menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh tauladan itu nggak gampang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, suri tauladan yang baik adalah yang pertama, dia pasti mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil bagi dia untuk bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai kedua, sebagai suri tauladan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, ya tentu saja dia mengharapkan akhirat. Ya, kalau orang yang tidak mengharapkan akhirat, dia tidak akan mungkin menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya. Sekarang gini, kaum muslimin sekarang banyak, kita langsung aja. Sekarang kaum muslimin, apalagi yang kaum hawa ya, itu banyak mengidolakan ya artis-artis Korea. Ya kan seperti itu. Karena kenapa? Ya, ini mendatangkan ini sangat dinikmati secara keduniaan. Ya, secara keduniaan sangat dinikmati oleh mereka. Kan seperti itu. Antum bayangkan, ya, antum bayangkan, mungkin antum tahu ya. Ada artis Korea itu, ada grup Korea itu namanya kan BTS tuh. Ya, antum bayangkan, ini orang-orang kaum muslimah, ya, BTS-nya diwajibkan militer oleh negaranya, kok dia nangis gitu loh, subhanallah. Sampai segitunya loh. Bahkan saya pernah dengar ada yang sampai bunuh diri gitu. Ada seorang wanita yang bunuh diri karena artis Koreanya, artis idolanya itu juga bunuh diri. Berharap bisa dikumpulkan. Ya benar, berharap bisa dikumpulkan dengan idolanya tersebut. Subhanallah. Ya. Nah, kalau mengikuti Rasulullah SAW, mungkin dia lihat secara keduniaan,